Bagirmanan pernah menegaskan bahwa negara adalah pemikul utama tanggung jawab kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat. Maka di era digital ini, tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Ganendra dengan saya Bagas Ardianto sebagai pembicara pertama, bersama rekan saya Muhammad Rifki Prayoga sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Atib Sofiullah sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Adapun limitasi pada mosi perdebatan kali ini adalah data pribadi bukan sekedar kumpulan informasi teknis, melainkan representasi identitas yang inheren melekat pada setiap warga negara sebagai hak asasi dan diberikan kepada negara dengan penuh mandat kepercayaan untuk menjamin perlindungan, kerahasiaan, serta keamanan data. Hal ini selaras dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pada status quo saat ini, era digital khususnya, data pribadi adalah aset strategis yang menentukan kedaulatan dan martabat bangsa. Kebocorannya mengancam hak dasar dan keamanan nasional sehingga negara wajib melindungi dan mencegah penyalahgunaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi seseorang dan perlindungannya merupakan hak konstitusional yang dijamin pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta wajib dilindungi negara. Adapun argumentasi utama mengapa kami menyetujui mosi ini adalah karena data perlindungan pribadi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, dijamin secara konstitusional dan memiliki dampak strategis bagi kedaulatan bangsa di era digital. Hal ini dapat kami jelaskan melalui 3 landasan utama. Yang pertama secara filosofis, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan data pribadi menghormati martabat manusia. Kebocoran data merendahkan kebebasan individu sehingga negara wajib menjaga keadilan dan kemanusiaan di ruang digital. Yang kedua secara yuridis, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan diri dan martabat warga termasuk data pribadi yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang ketiga secara sosiologis, di tengah persaingan geopolitik dan geostrategi global, perlindungan data pribadi menjaga kedaulatan siber dan kepentingan nasional. Lalu kami menawarkan 2 solusi. Yang pertama menyegerakan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, lalu yang kedua segera menetapkan Perpres yang mengatur pendirian lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Argumen selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh pembicara 2 dan pembicara 3. Terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, melanjuti tataran argumentasi pembicara pertama, Pancasila sebagai norma fundamental bangsa Indonesia menegaskan dalam sila kedua bahwa manusia pada dasarnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya sejak lahir, termasuk hak untuk melindungi data pribadinya, sehingga harus dilindungi, dihargai, dan dihormati secara merata oleh sesama manusia dan negara. Tujuan perlindungan data pribadi tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang salah satunya adalah menjamin perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, urgensi mosi perdebatan ini adalah melindungi hak asasi manusia sekaligus mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Lex semper David remedium, hukum selalu memberikan solusi. Dewan juri, perlindungan data pribadi telah tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menjelaskan bahwa pengelola data pribadi, baik perorangan maupun badan publik, memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya. Hal ini dipertegas dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 151/PU/22 Romawi /2024 di mana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dibentuk sebagai semangat upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi tersebut. Selain itu, isi putusan tersebut menjelaskan perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi dan dijamin secara maksimal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek yang merugikan dan bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yaitu asas perlindungan, asas kehati-hatian, dan asas kerahasiaan demi menjaga eksklusivitas kerahasiaan data pribadi. Profesor Sacipto Raharjo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, menegaskan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, di mana keyakinan dasarnya tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang menjadi titik pusat perputaran hukum. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bertujuan untuk memberikan kedudukan yang tinggi terhadap hak asasi manusia, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk mensejahterakan manusia, yang salah satunya adalah melalui instrumen perlindungan data pribadi yang kuat sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas digital. Konsep perlindungan data pribadi juga merupakan bentuk keamanan negara yang digunakan untuk tujuan geopolitik dan geostrategi Indonesia. Laksda TNI Maman Firmansyah, Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, menyampaikan bahwa transformasi digital dan keamanan siber berperan penting dalam peningkatan kapasitas geopolitik dan geostrategi Indonesia. Ruang siber kini menjadi medan perang utama teknologi antara negara hegemonik, di mana data pribadi dan infrastruktur digital menjadi sasaran non-fisik. Berdasarkan hasil survei Badan Siber dan Sandi Negara, mencatat adanya 3,64 miliar serangan siber sepanjang Januari hingga Juli 2025. Apabila perlindungan data pribadi tidak dijamin oleh negara, maka dapat memperburuk kondisi pertahanan siber Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga perlu segera untuk mengesahkan Perpres pendirian Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang telah ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Hari ini sesuai dengan bab 3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman pertahanan siber yang menjelaskan mengenai aspek pendukung dalam membangun pertahanan siber, yaitu kebijakan dan kelembagaan yang kuat. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, izinkanlah kami untuk mengelaborasi dan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kami sebelumnya. Kami sepakat bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya soal informasi teknis, tetapi merupakan bentuk penghormatan martabat manusia sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila, sekaligus bentuk penjaminan perlindungan diri yang telah diamanatkan dalam konstitusi, yakni pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menegaskan kewajiban negara menjamin keamanan data warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang inheren. Dewan Juri yang kami hormati, di sisi yang paling terang, ketika perlindungan data pribadi telah dijamin keamanannya oleh negara, tentunya akan menjaga kedaulatan siber nasional. Di tengah persaingan geopolitik dan geostrategi global, mari kita bandingkan melalui komparasi antar negara. Di Uni Eropa, melalui kebijakan privasi seperti General Data Protection Regulation, tidak hanya melindungi hak warganya, tetapi juga berfungsi sebagai alat geopolitik untuk menghadang dominasi teknologi dari negara lain. Di Cina, dalam perlindungan privasi data menekankan kedaulatan data melalui regulasi ketat data localization dan pengawasan terhadap aliran data lintas batas. Maka jelas di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur penyimpanan data strategis di dalam negeri merupakan langkah yang sejalan dengan standar regulasi global dengan menerapkan prinsip data localization. Dewan Juri yang kami hormati, untuk memastikan perlindungan data pribadi bisa terjamin sebagai hak konstitusional, diperlukan langkah konkret melalui dua solusi utama. Yang pertama, pemerintah harus segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Dengan pengesahan RUU KKS, Indonesia memiliki payung hukum komprehensif untuk menjaga ruang siber sebagai kepanjangan kedaulatan negara. Yang kedua, untuk mengoptimalkan sistem pengawasan, pemerintah harus segera menetapkan peraturan presiden tentang pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagai langkah konkret untuk melaksanakan isi amanat pasal 58 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lembaga ini berfungsi sebagai
perumusan serta penetapan kebijakan hingga pengawasan penegakan hukum dan sebagai fasilitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan diterapkannya dua mekanisme tersebut, negara tidak hanya menjalankan mandat konstitusional dalam melindungi martabat warga negara di ruang digital, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dan geostrategi global, sehingga hak konstitusional atas perlindungan data pribadi benar-benar dijamin secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.